jemaat Tuhan, saya ucapkan begini. Firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 mulai pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu
mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada di saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Engkau menyertai kami selama setahun ini. Kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan-Mu Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Amin. Kami datang menyembah-Mu di sini Bapa. Menyembah-Mu sini kami percaya. Ku percaya. Kami percaya Kau ada bagi kami Tuhan. Amin. Ada bagi Kau. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik. Haleluya. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Amin. Kami datang menyembah-Mu. Oh haleluya. Kami percaya Kau Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Amin. Ada bagiku. Haleluya. Katakan tak usah takut. Tak usah ku takut. Sebab Kau serta kami Tuhan. Tak usah ku bimbang. Kau bimbang. Haleluya. Tak usah ku cemas. Kau panggil saat ku lemah.
Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Perbuatanmu sungguh ajaib. Apapun keadaan kami, Kau selalu bersama dengan kami. Bersama-sama kita pujian ini. Haleluya. 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 Bapa, mari bersama-sama. Bapakku datang, Bapa kami datang padamu, menyembahmu. Kami percaya, ku percaya, Kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau amin. Saat kami lemah, Kau ada bagi kami. Kau berikan kami kekuatan. Katakan ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Amin, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala syukur kami kepadamu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan Kau yang hebat bagi kami. Amin. Ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih Bapa buat kehadiran menjamah kami. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Elohim, Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMashiach, kami bersyukur Bapa. Kami boleh memasuki hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak kalau Kau sudah memimpin perjalanan kami, baik yang jauh maupun yang dekat, boleh tiba di rumah. Satu tujuan kami ingin dihibur oleh Tuhan. Kami ingin memperoleh damai sejahtera daripada itu, dan nanti kelak yang kami bawa pulang ke kediaman kami masing-masing.
Bapak, kami juga sadar ketika kami melakukan aktivitas kami 6 hari ini, Bapak. Ada kesalahan kami lakukan. Apakah itu yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sama kami? Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya kami menjadi pelayan. Terima kasih Bapak, Kau lihat anak-anakmu seberapa pun kami yang ada. Kerinduan kami, Bapak. Kami juga ingin memuji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan, Bapak. Percaya semuanya akan menjadi dupa yang harum di hadapan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang pada saat ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kami karena satu dan lain hal, mungkin karena kelemahan tubuh. Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Mari Bapak, tangan-Mu yang sudah berlubang paku itu menjamah mereka, memulihkan mereka sehingga mereka boleh sehat kembali seperti sedia kala. Bapak, demikian juga yang mengalami hambatan karena pekerjaan dan lain sebagainya, kami taruh juga dalam tangan Tuhan. Bapak, mari Bapak berkata sambut mereka, melakukan segala hambatan sehingga pada saat tepat boleh bersama-sama dengan kami tempat ini juga. Terima kasih Bapak. Kami juga tahu kalau kami hendak bersekutu dan Kau, kuasa-kuasa kegelapan ini tidak pernah tinggal diam. Ia akan mencoba mengganggu hati dan pikiran kami dan juga pada tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Hamasiah, katakan Kau hancurkan Kau kuasa-kuasa kegelapan yang jahat. Tidak berhak atas hati dan pikiran kami. Tidak berhak atas tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini. Yesus Hamasiah sendiri. Mari Bapak, datang kami pada saat ini Bapak. Kami percaya Kau akan memimpin kami dalam pertolongan ibadah ini dengan sukacita yang menyambut Bapak. Kami serahkan ibadah ini hanya satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua mengimaninya, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan bersukacita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan salam kepada kiri kanan. Katakan selamat sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berglori bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Karena Dia hadir di sini saat ini. Amin. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory bagi Sang Raja, hari raya. Sekali lagi katakan nyanyi glory dengan sukacita, katakan Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory bagi Sang Raja, nyanyi glory. dari siapa? Glory bagi Sang Mari Raja, rayakan. mari rayakan dan Katakan mari serukan. serukan, Hei, serukan, hei, hei. bahwa Yesus Raja, oh mari serukan, serukan, Hei, bahwa Yesus haleluya, mari serukan. serukan, Hei, serukan, bahwa Yesus Raja, mari rayakan dan katakan kita akan merasa bahagia. kita akan merasa bahagia Bila kita, kita menyembahnya. amin, kita akan merasa. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory bagi Sang Raja, Amin, haleluya. glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Rayakan dan Sekali lagi katakan kita akan merasa sukacita. kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Amin. Kita akan merasa sukacita Bila kita semua, bila kita semua nyanyi glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory bagi Sang Raja, nyanyi glory bagi Sang mari Raja. rayakan. Mari rayakan dan Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan
kita semua. Amin. Amin. Segala puji kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Biar firman Tuhan yang datang pada kita menjadi rema dalam kehidupan kita. Kami siapkan hati kami, Bapa. Seperti rusa itu, amin. Sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan seperti rusa. Seperti rusa yang rindu sungaimu. Demikian jiwa kami rindu akan firman Tuhan. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu menyembah. Katakan kaulah kekuatan kami. Amin. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu kami berserah. Haleluya. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu menyembahmu. Katakan Yeshua. Yeshua, kau sangat berarti bagi kami. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Yeshua, kau segalanya bagi kami. Yeshua, kau segalanya. Yeshua, 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 kau berarti bagiku. Yeshua, Yeshua, kau segala. Sekali lagi katakan Yeshua. Saya serahkan kepada Bapak, wakil kepada Bapak. Dengan Bapa, ya Elohim Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah Tuhan kami yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli kepada kami, Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan kami orang berdosa. Biar Engkau sucikan kami, Tuhan. Kuduskan kami semua yang ada di sini. Tubuh jiwa kami, Bapa. Bahkan panca indera kami, Tuhan, Kau kuduskan, Bapa, supaya kami layak, ya. Kini tiba saatnya, Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman. Ajarkanlah kami untuk mengerti, Tuhan. Ajarlah kami, Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu. Baik juga hamba-Mu, Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang bekerja, ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan. Kuduskan kami semua bagi dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yeshua Masiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Salum, Bapak Ibu semua.
Ibu ini sahabat selalu ya. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua ya. Kita boleh bersuka cita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita sekarang sudah ya di penghujung tahun 2025 ya. Di sahabat yang terakhir kita ya. Puji Bapak Yahweh, kalau saya perhatikan begitu penyertaan Tuhan luar biasa kepada kita. Baik Tuhan, baik itu walaupun kita mengalami mungkin sakit, ya kan? Tapi Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Baik juga dompetnya yang kosong, ya kan? Tuhan memberikan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua, berkat Tuhan itu mengalir kalau kita tetap setia kepadanya ya. Seperti waktu kita kemarin yang di Mutiara Citi ya, Citi yang kebaktian Padang ya. Masih ingat Bapak Ibu apa kok Bapak Gembala? Bapak Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan membaringkanku ke padang rumput. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Dia ya, oleh karena namanya. Bapak Ibu, begitu dahsyat penyertaan Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita nggak usah bersedih ya. Apapun yang kita alami selama kita menjalani tahun 2025 ini ya sampai sekarang ya. Kalau kita punya cerita, semua masing-masing punya ya, punya pengalamannya. Tapi semuanya itu kita serahkan kepada Bapak Yahweh. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita juga belajar ya firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ambil di Mazmur 90 ayat yang 12. Kita sama-sama untuk bacanya ya. Ini doa daripada Musa abdi Tuhan ya. Kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 12. Sudah dapat Bapak Ibu semua? 1, 2, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita disuruh Tuhan untuk belajar juga ya. Belajar menghitung hari-hari kita. Seberapa besar ya, seberapa banyak Tuhan telah menyertai kita ya. Jadi supaya saya yakin dan percaya setiap doa kita itu lebih banyak yang didengar Tuhan daripada yang tidak. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Perhatikan itu. Cuman kita ini aja yang kita sering salah. Kita sering tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun itu kecil ya, sebatas porsinya kita, ya kita memang harus mensyukuri ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah doa Musa ya. Doa Musa bagaimana judulnya aja, Tuhan tempat perlindungan yang kekal ya. Jadi saya ambil yang ajarlah kami untuk menghitung hari-hari sedemikian ini sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya Bapak Ibu, kita dalam belajar ajar menghitung hari-hari itu supaya kita di dalam kehidupan ini kita pertama-tama itu memprioritaskan Tuhan ya. Kita mengandalkan Tuhan. Bapak udah sering-sering dikotbahkan mengandalkan Tuhan prioritas. Tapi Bapak Ibu, Tuhan memang menuntut kita untuk memprioritaskan mengandalkan Dia terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Ya, ada juga orang
yang memprioritaskan keluarga, karir, baik juga uang, ya. Memang semua perlu kita, ya. Tapi Tuhan mau supaya kita itu memprioritaskan Tuhan itu, mengandalkan Tuhan, melebih duluan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya ada firman mengatakan dengan segenap hati, dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kalau itu kita lakukan, pertama-tama saya yakin yang lainnya Tuhan pasti turut campur tangan, baik dalam pekerjaan kita, usaha kita, apapun itu. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita pertama-tama memprioritaskan Tuhan dan atau mengandalkan Tuhan. Kita baca, tolong Ibu Rana, Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17. Undang Ibu Rana baca Yeremia 17 ayat yang 5. Yeremia 17 ayat 5. Inilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Dia. Amin, ya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, ya, terkutuk. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, yaitu Elohim Yahweh dalam bahasa Yeshua Mesih dan Roh Kudus, apapun masalah kita di dalam kehidupan menjalani hidup ini, pasti Tuhan menyertai. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita semua di sini, kita tidak sia-sia untuk datang beribadah di tempat ini. Karena firman Tuhan mengatakan, jeripayamu anakku tidak akan sia-sia. Amin. Ya. Jadi kalau kita di sini, kita boleh bersuka cita, bukan hanya sekedar datang itu, tapi kita, inilah kerinduan kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan mau itu. Jadi di dalam menjalani kehidupan kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya mulai dari Januari hingga sampai Desember itu betapa luar biasanya Tuhan bekerja, terlebih untuk di gerak-gerak kita ini. Saya lihat pribadi, ya ada pun masalah, ya Biarkan berlalu. yang lain biar berlalu katanya, ya. Tapi saya ingat banget itu firman Tuhan itu, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kau, jangan patah hati, firman Tuhan mengatakan, ya. Jadi Bapak Ibu, apapun keadaan Bapak Ibu, jangan takut, ya. Tuhan tetap menyertai kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari, ya. Kita tahu, seperti tadi juga bahwa harta kita, kekayaan kita itu tidak bisa menyelamatkan jiwa kita, tetapi hanya Yeshua Hamasiah, ya, bahwa Tuhan Yeshua itulah pintu masuk daripada keselamatan itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Jadi ada pintunya masuk, yaitu Tuhan Yesus Mesias. Ya, puji Bapa Yahweh, yang kita hampir semua, ya, sudah dibaptis, ya. Yang kita, itulah pintu masuknya dalam mengenalkan Tuhan, dan materai itu termasuk materai juga. Dan tapi jangan sampai hanya dibaptis saja. Itu ada kita prosesnya lagi, ya, sampai akhir hidup kita ada prosesnya. Contohnya kalau kita lihat itu pertandingan lari itu, kemenangan itu kan, merebut kemenangan itu ada yang didiskualifikasi, ya, ada yang nggak nyampe, ya, begitu juga, ya.
kalau kita hanya percaya saja dibaptis, tapi tidak ada buah pertobatan atau buah-buah roh, percuma. Ya, jadi jangan sampai dalam Matius 7:21, jangan sampai Tuhan mengatakan apa itu, Bapak Ibu? Nyala kau, ya. Oke dia panggil nama Bapak Yahweh, tapi tidak ada buah pertobatan, percuma, ya. Nyah kau, Tuhan sendiri mengatakan, ya. Jadi Bapak Ibu, mari, saya yakin dan percaya setiap kita itu bisa, ya. Kita minta buah-buah roh ada pada kita, ya. Amin. Saya pernah dengar itu nyanyi buah-buah roh itu begitu enak itu. Buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kan? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri, ya. Itu harus ada di dalam kehidupan kita, ya. Soal yang lain soal makanan, minuman itu Bapak Yahweh pasti, ya, memberikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi hari-hari juga, ya, gak usah takut. Yang penting kalau kamu sebagai pelajar belajar, yang pengusaha, ya, yang bekerja. Sampai kita menantikan Tuhan, ya, kita tetap prioritaskan Tuhan, mengandalkan kita. Jadi ya saya rindu juga, ya, di masa-masa, contohnya saya di masa-masa tua kan, saya ini kan untuk firman Tuhan itu rindu sekali, karena kita terbatas oleh waktu, ya, tapi kita harus usahakan, ya, 1 jam aja kata Tuhan, ya, untuk datang kepada Dia, ya. Jadi terlebih kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa seperti anak gadis yang 5 yang bijaksana, ya. Ada yang bodoh juga, 5 yang bodoh. Tapi yang bijaksana ini dia itulah ada firman di dalam hidupnya, ya, di dalam kehidupan dia ada firman. Itulah yang minyak itu, cadangan itu, ya, yang menguatkan kita, yang apinya terus menyala, tidak terpadamkan. Jadi kalau kerinduan kita, ya, saya juga kerinduan kita semua, kita tetap di dalam Tuhan di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi untuk menghitung hari-hari ini kita ini, bahwa kita tinggalkan itu, bahwa kekayaan itu, harta benda itu tidak bisa menyelamatkan, ya, tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan, ya. Kita baca di dalam Mazmur 47 ayat 49, ya, maaf, Mazmur 49. Ibu Evi, tolong Ibu Evi, Mazmur 49 ayat yang 7. Ayat 7 sampai 9. Mazmur 49 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ayat 7, orang-orang yang mengandalkan kekayaannya dan harta bendanya menyombongkan diri. Ayat 8, seseorang sama sekali tidak dapat menebus saudaranya, ia tidak dapat membayar tebusannya kepada Elohim. Ayat 9, karena penebusan nyawa mereka sangat mahal, dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Amin, ya. Jadi kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita, harta benda kita tidak bisa mengatur, tapi hanya Yesus, ya, manusia yang dapat menyelamatkan kita, ya. Jadi kalau kita mengerti sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan Yesus pintu masuk itu, saya percaya Bapak Ibu semua, adik-adik semua tidak digoyangkan, ya. Walaupun, ya, angin badai seperti perumpamaan rumah, ya, yang dibangun di atas pasir dan di atas batu karang, ya. Kita di atas batu karang, dibangun di atas batu karang,
yaitu Tuhan Yesus Hamasiah. Ya, jadi kita tetap kokoh. Kalau yang di atas pasir, pasir itu berbicara bisa bicara bisa berubah-ubah, ya, bisa jadi ini, bisa jadi itu, ya, karir bisa berubah, ya, harta benda bisa berubah, semua bisa berubah, ya, tapi di batu karang itu Yesus Hamasiah tidak berubah sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Jadi ajarlah aku menghitung hari-hari, ya. Ini mengingatkan kita di tahun-tahun kita ini, kita berada di akhir daripada akhir zaman. Kalau dulu Tuhan Yesus masih mengatakan inilah tanda-tanda akhir zaman, itu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman. Udah kita lewatin 2000 tahun lalu udah kita lewatin. Berarti sudah dekat, ya. Jadi supaya kita itu mengerti, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Apa kesiapan kita? Apakah kita santai-santai seperti yang dikatakan di Matius 24 itu? Kawin mengawinkan, terus berpesta pora. Jadi kalau kita lihat dengan kata-kata itu, ya Tuhan Yesus ada kawin mengawinkan, pesta pora. Berarti di akhir zaman itu bisa untuk umum, ya, bisa hidupnya bisa mewah gitu kan, namanya pesta pora, ya kan, boya-boya apa semua, ya. Artinya mereka tidak berjaga-jaga. Tuhan Yesus datang. Tapi untuk kita harus berjaga-jaga. Dan yang jelas, walaupun Tuhan Yesus belum datang, ada kita yang berumur ini, bahwa kematian itu boleh datang setiap saat, ya. Jadi kita lihat kemarin yang kejadian di Sumatera Utara, Aceh, ya, Padang, bagaimana kita lihat? Enggak sangka-sangka, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang tua, ya, enggak tahu. Mereka ya meninggal, dipanggil lah itu. Tapi artinya kematian itu boleh datang saja setiap saat. Untuk itu supaya kita yang di sini selagi masih hidup, ya, ada kesempatan bagi kita untuk tetap lebih setia lagi kepada Elohim Yahweh Tuhan Yesus Hamasiah. Jadi jangan kita jauh dari pertemuan ibadah, ya. Jadi walaupun kita 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu hadir. Jadi kita udah lebih nih. Saya hitung ada 26 orang ini ada, ya. Masih cukup makanan. Jadi lebih, ya, 26 itu wah. Jadi Tuhan itu hadir. Kalau Tuhan Yesus hadir, dia akan ada sukacita, tenang, damai sejahtera. Itu kuncinya, ya. Jangan pulang dari sini manyun-manyun juga sampai di rumah, ya. Pulang dari sini masih memikirkan. Ya. Tapi Tuhan rindu kita ini bersukacita maupun di mana. Jadi keadaan itu nggak mempengaruhi, ya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kematian itu boleh datang untuk setiap saat. Itu kita harus tetap berjaga-jaga, ya. Jaga juga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Kalau makan, ya, sekarang ini udah apalagi yang udah tua ini udah banyak pantangan, ya. Udah makan apa dikit udah sakit, udah makan. Jadi saya, Bapak Ibu, saya hanya makan itu pagi, siang nggak makan lagi, sore makan nasi, kan? Ya, takut juga karena ya kita perlu juga menjaga kesehatan kita untuk kita dapat tetap memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Baik juga ibu-ibu, jangan kerja terus, nggak mikirkan kesehatannya, ya. Jadi perlu juga, ya.
Ah, jadi contohnya gini Bapak Ibu ya, kita harus mengerti juga bagaimana itu kita itu mengenal firman Tuhan. Contohnya gini, apa artinya contohnya? Makanan haram, kan? Makanan haram. Terus berkuku, kita yang kalau sapi itu kan memama biak, kan? Dan berkuku lah, ya kan? Artinya apa itu Bapak Ibu? Bahwa firman itu memang harus mama biak, kan? Diolah lagi. Jadi bukan hanya ceplok gitu aja langsung ini enggak begitu firman Tuhan ini. Ya? Enggak begitu. Jadi harus dimana apa artinya ini itu? Apa artinya ini? Contohnya kan ini si Judas Iskariot, dia mengkhianati Yesus, masuk surga enggak? Kan? Nah, jadi harus kita memahami dan juga kalau kita udah mengerti terus yang berkuku belah, artinya dimensi kita kan lain kan, artinya itu berkuku belah berdua. Jadi ada kerjaan dunia, ya kerjaan dunia kerjakan, tapi kerajaan surga juga ada gitu, ya, untuk kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi berkuku belah, membiak, nah itulah arti daripada ya binatang haram itu untuk di dalam kehidupan kita. Jadi jangan rugi kita kalau kita tidak bisa untuk membaca, mengenal Tuhan melalui firman-Nya ya setiap hari ya, untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ajarlah aku menghitung hari-hari. Jadi kalau kita melihat tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Benar nggak Bapak Ibu? Contohnya kalau di gunung ada longsor, kan? Kalau di laut ada tsunami, kan? Apalagi di kota, kalau bakar yang gempa bumi ada aja. Tidak ada yang aman di muka bumi. Hanya dalam Yesus Masih aman kita ya. Percaya nggak? Harus percaya. Itu yang kita selama ini kita beriman kepadanya, ya, beriman, ya, percaya dan melakukannya, ya. Jadi bukan hanya percaya saja, aku kenal Bapak Yahweh, aku kenal Tuhan Yesus, tapi buah pertobatannya nggak ada, yang kadang-kadang ya kita tahu sendiri lah ya. Kita bukan menilai, ya, kita bukan menghakimi, tapi kita bisa menilai. Oh ini, tapi puji Bapak Yahweh, kita semua yang di sini, mari kita lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Kita hitung hari-hari kita bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kita, ya. Puji Bapak Yahweh. Hanya itu yang boleh saya sampaikan. Ayat terakhir Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya. Kami undang Ibu Nora ya? Pero, Ibu. Kami undang untuk berdiri, Ibu, untuk menghormati Tuhan. Efesus 5. Ibu Pero. Ini Veronica. Ya. Dan Efesus 5 ayat yang 15 sampai yang 17. Ini tugas Pak Sekjen itu apa? Efesus 5 ayat 15 sampai 17 itu oleh kuasa roh. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh melainkan seperti orang bijak. Ayat 16. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh melainkan pahamilah apa yang kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu perhatikanlah dengan seksama sebagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan.
jelas firman ini Bapak Ibu mungkin ya mengertilah ya, supaya kita jangan bodoh. Jangan bodoh bagaimana? Ayo baca firman ya. Ada waktu, berikan waktu. Kalau saya karena nggak ada kerjaan itu Bapak Ibu, jadi waktu saya kalau malam itu ya jam 2:30 udah malam itu, udah baca firman, udah apa kan? Nah, nanti tidur lagi, nanti ya pokoknya ada tiap hari itu. Jadi enak rasanya kan. Kalau misalnya kalau siang-siang kadang-kadang ada yang mengganggu kan, agak kurang konsentrasi. Tapi kalau pagi-pagi itu sungguh luar biasa ya kan, bahwa pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku firman Tuhan ya. Bapak Ibu, mari supaya kita jangan bodoh ya, jangan bodoh. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kita usahakan supaya kamu mengerti kehendak Yahweh ya. Apa itu kehendak Yahweh? Tuhan mau keselamatan yang sudah Dia berikan bagi kita peroleh ya. Kehidupan kekal yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, supaya itu ya tetap untuk kita. Bahkan kita menerima mahkota kehidupan, dan terlebih lagi bahwa kita nanti boleh bersama-sama di Yerusalem yang baru sampai kekal. Itulah tujuan kita ya, Yerusalem yang baru. Hanya itu Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, terima kasih Bapak, Bapak sudah menyampaikan nasihat ini, dan biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan pengertian untuk Bapak, berikan Tuhan pengertian kepada kami semua yang ada di sini Bapak, untuk kami dapat Bapak melakukan firman, dan kami tetap berjaga-jaga saat kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, menjemput kami di awan-awan firman Tuhan. Kami hidup kami kudus Bapak. Terpujilah Engkau sekarang selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam refleksi. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu atau daftar-Mu yang sudah disampaikan dengan begitu indah oleh hamba-Mu Bapak Gembala Muda dalam tulis. Terima kasih Bapak, Kau berkati beliau dalam pelayanannya, bukan di tempat ini tapi dimanapun beliau boleh dibutuhkan untuk menyampaikan kabar kebenaran. Bapak berkati kesehatannya, pekerjaannya, dan bahkan seluruh keluarga. Kau berkati Bapak, istri, anak beliau. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga ingin menyampaikan secara refleksi untuk apa yang sudah disampaikan tadi, biar Bapak boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami lewat refleksi ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. JPF. Yesus Hamasiah. Dialah Yahweh. Ya. Bapak Ibu, tadi dari Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Itu ada lagunya ya? Iya. Lagunya siapa? Ada lagunya ya? Saya juga sebenarnya saya tulis lagu itu. Pernah dengar? Gimana? Dari Mazmur 90 kan ini? Siapa yang ingat? Bukan. Bapak Iya, menghitung hari-hari. Bukan, itu orang lain juga. Bukan. Ya, orang lain. Mana? Siapa yang pernah dengar? Pernah nonton YouTube. Ada Ya kan? gembira ya. Hah? Ada. Hari. Pernah dengar? Boleh juga diingatkan bagaimana. Memang nggak terkenal. Kalau lain boleh terkenal, ini belum terkenal. Ya, nanti lah. Harusnya memang itu lebih dinyanyikan di sini, ya kan, Mas Billy ya? Bang Billy? Nggak ada saya. Iya kan? Nggak ada. Kamu dinyanyiin dong terus, sini, ya kan? Tadi cari ya. Apa sih artinya ngajarlah kami gitu? Apa maksudnya? Ngajar. Paling nggak itu ada 3 atau 4. Pertama, kita harus mengenali diri kita.
Kenalilah dirimu. Kalau orang lain bilang kenalilah musuhmu. Enggak, kita kenali diri dulu. Kenapa dikenali? Apakah saya setia? Orang bilang setia itu setiap tikungan ada. Ada kan bilang gitu kan? Maksudnya apa sih itu? Kebalikannya nggak setia. Di mana-mana dia menabur yang tidak benar. Gitu ya? Berarti ada evaluasi diri. Yang kedua apa? Bapak Ibu, kalau kita baca firman ini, ajarlah kami mengenali hari-hari kami. Apakah kita menyadari bahwa setiap saat kita pasti melakukan atau mungkin melakukan kesalahan, bukan kejahatan Bu, itu kejahatan. Kesalahan apa kesalahan Ibu? Ya banyaknya apa satu dulu, satu contohnya. Apa kesalahannya? Ibu, apa kesalahannya? Tidak melakukan firman. Tidak melakukan Firman. ya konkretnya seperti apa? Khawatir. Hah? Kesalahannya khawatir. Khawatir, iya, Ya kan? khawatir. Tadi kan sudah Susah, sedih. jangan khawatir terlalu tentang berlebihan. tadi kan bilang semua manusia punya Persoalan, persoalan. masalah. Bagaimana kita mengelola persoalan supaya kemudian kita Tidak khawatir. tidak terlalu khawatir. Iya. Terus khawatir lama-lama kita jadi Adaptasi. dan Jadi stres. lama-lama Sakit. Sakit jiwa. kalau ibu sakit siapa yang mendoakan anaknya? Memang ada sih ya ibu-ibu mendoakan anaknya meskipun dia sakit, ada perasaan. Tetapi banyak orang ketika dia sakit dia mendoakan diri sendiri lupa. Adanya apa? Ini yang ketiga nih, mengeluh. Lebih banyak keluhannya daripada Kerjaannya. syukurnya. Itu iya. Kerjaan. Kok begini kehidupan saya, kok begini, nggak pernah bersyukur. Salah mulu. Iya, salah mulu, iya kan? Pasti ada baiknya. Ada baiknya. Ibu-ibu terus bapaknya salah mulu, iya kan? Nggak benar-benar, iya kan? Salah, duduk salah, Berdiri salah. berdiri salah, tahu. Pernah perhatikan, iya kan? Duduk salah, berdiri, apalagi ngomong, salah lebih salah lagi, diam aja salah. Itu dia, berarti tidak mengenali diri. Ketiga kan, paling nggak seperti itu. Bisa nggak kita mengevaluasi diri kita? Kita selalu khawatir nggak seperti tadi kata ibu? Terus kita selalu menyalahkan orang lain. Ini yang selalu blame orang lain. Pokoknya saya yang benar. Bapak Ibu pernah nonton kan itu di YouTube itu ibunya milih makanan buah gitu taruh di plastik. Lalu bapaknya ini bisa ngambil dari dalam masukin lagi. Terus ibunya apa? Keluarin nggak masukin lagi itu buah. Padahal itu sendiri yang milih tadinya. Ya kan? Pernah kan? Iya. Berarti bapaknya salah mulu. Ini termasuk ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jangan pokoknya saya yang benar. Ya kayak itu yang orang bilang biasa tuh kan. Nomor 1, nomor 1, bos tetap benar. Pasal 2, meskipun salah kembali ke pasal 1. Itu maksudnya ajarlah kami. Jangan menang aja, jangan kalau apa namanya bermasalah, Tuhan tolong saya, ya kan? Begitu dapat berkat, haleluya, haleluya. Itu ajarlah kami mengatur hari-hari. Oh Bapak, iya waktu saya mau nulis lagu ini juga itu yang saya pikirkan. Tahun berapa itu ya? Tahun 2000 kali ya? Ini direkam 2003 loh. Lama ini. Mengenai ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jadi jangan selalu kita mengeluh, terus orang lain selalu salah, di hadapan kita nggak ada benarnya. Terus apa lagi? Kita lupa mengucap syukur, kebanyakan itu keluhannya, ketidakpuasannya. Lalu Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Kan begitu. Mau sedang sakit, kita juga mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur ketika kita sakit? Coba. Iya, maksudnya kenapa? Itu kan perintah kan? Ya dan amin kan? Itu lebih dari teori loh Bapak Ibu ya. Kalau teori bisa dirubah, bahkan hilang bisa. Sesuai dengan kemajuan zaman. Tetapi kalau firman dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya dia tetap tidak berubah. Berarti kalau kita mengucap syukur,
Kalau kita mengucap syukur berarti memang begitu seharusnya. Harus mengucap syukur manakala kita senang, kita berduka, atau kita mendapat berkat misalnya. Makanya selalu dikatakan dalam hal kita meminta kepada Tuhan, semoga itu apa lagi? Kiranya. Maksudnya apa? Ya akan dikerjain, akan Karena ada kan yang mengajarkan begini, ini bukan nyinyir loh Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau kamu berdoa, ya pasti dapat. Memang ada tertulis, tapi Tuhan bilang juga kehendakmu lah yang jadi. Siapa yang bilang? Kan Yesus sendiri yang bilang gitu. ada waktu. Ada. Kalau sekarang belum dijawab, mungkin mulai pada Bapak Ibu 2025, nanti di 2026 pasti dipenuhi Allah. Amin. Orang bilang apa? Apa resolusi 2026? Banyak pikiran kita. Apa? Begini. Saya kan begini gitu. Banyak lahan. Nah, kalau misalnya di 2026 Desember 31 Desember akan penuhi, terus gimana? Ya memang berdoa lagi terus. Ya berdoa lagi itu makanya Terserah disebut Tuhan, semoga. ya bagaimana? Nah, itu yang disebut semoga. Ada memang di antara kita berdoa seketika itu dijawab. Ada kan? Ada nanti. Nah, ada. Besok. Ada juga besoknya. next Ada time. lagi besoknya. Ya terserah Tuhan. Pergi tanya, ada nggak yang tadi jawab? Ada. Nggak cocok. Maksudnya nggak cocok. Ya pokoknya terserah Nggak dia. sesuai. Nggak sesuai Tuhan. Tanya, misalnya Ada permintaan. ada permintaan. Terus jawabnya Belum terkabul. belum dijawab, belum terkabul. Ya meminta terus ya Ada yang dijawab tapi tidak sesuai dengan ya itu. Enggak, Bapak ya. ekspektasinya Bapak Ibu, Berarti tidak sesuai Tuhan sudah harapannya. memperhitungkan. Tuhan sudah memperhitungkan. Ya, Tuhan memperhitungkan. Ya, anakku kalau saya kasih kamu ini, Bahaya, kamu Mas. sombong. Iya kan? Jadi nggak benar. Ingat ya? Bayi dikasih nasi Ada keras yang ya bilang nggak gini bisa. ya, kalau saya mandi, mau mandi dia kan? Nah, kalau saya mandi, nanti saya jadi bersih, jadi wangi. Kalau saya wangi, saya jadi sombong. Kalau saya sombong, terus berdosa. Kalau berdosa masuk Neraka. nah, jangan seperti itu logikanya nggak benar. Kalau ditarik kayak nah, firman Tuhan, ajarlah kami ini. Ya, nggak sesuai itu. Tugas kita apa Bapak Ibu sesuai dengan nats tadi? Kesimpulannya tadi padahal lupa. Apa? Jangan selalu mengeluh. Apa tadi yang ngomong? Jangan selalu mengeluh. Ya kan? Salah terus gitu. Jangan Gimana? mengeluh. Jangan selalu mengeluh, mengucap syukur. Kalau segitu dapat ya. Ih, Nggak dapat juga. Amin. Juga bagus. Tapi tadi ini diam. Ternyata Tapi kan masih ada harapan. ada harapan. Kan itu tadi Ada semoga harapan Bu. sinaga. Iya, semoga Selalu dapat, Pak. selalu dapat. Amin. Kalau nggak dapat uang, kita dapat tenang, damai Iya, sejahtera, itu pasti kesehatan. ada. Selalu dapat, Pak. Buktikan ya. Selalu dapat. Amin aja, amin. Buktikan dulu sama Pak Jo. Nggak dapat juga. Amin. Nggak dapat uang, kita dapatnya Kesenangan, damai kita damai sejahtera. Nah, ceritanya nggak dapat. Ada yang kasih kita, Ya iya kan. ada yang kasih kita makan, Pak. Kalau nggak dapat, Enggak. kalau nggak dapat, ini akhir tahun ya, agak lama dikit ya. Ini boleh ya. Ini kan penutupan kata Pak Alam tadi. Ini Iya. sahabat terakhir. Sahabat terakhir. 2025. Di Banyak 2025. apa-apa, tapi firman Tuhan, bukan ngomong kosong, ya kan? Tetap percaya sesuai dengan kiriman itu. Ini agak lain, ya. Agak lain. Beda, Pak. Beda sendiri. Harus sama Pak. Di GPF khususnya Grafir mungkin harus sama. Tapi firman yang lain kan keinginan orang benar dikabulkan. Keinginan harus dimajukan juga, Pak. Keinginan Bapak apa? Di 2026. Di 26, Tuhan menyertai. Yang lain, ternyata nggak ada yang lain. Kalau minta nggak ada yang lain,
Tidak. Ada Pak. Warisan kita cuma Apa kalau minta Yahweh kaya, tidak kita pasti minta kaya. miskin. Ya semua juga tahu kalau Yahweh bersama dengan saya siapa kalau lawan saya tertulis Pak. Itu. Ya saya minta cuma itu, Bapak Bapak mau minta apa? udah saya kasih tahu itu, Bapak minta yang mana lagi? Mau miskin, mau kaya, mau berkat, mau sehat. Sekadar menyertai. Ya, catat ya Bapak Ibu ya, sekadar menyertai. Kalau nanti dia kaya kita minta kekayaannya. Sekadar menyertai kan dia dong, kan gitu. Uang dengar ada. Ada kan? Ada. Jangan begitu. Harus ada apa? Saya harus Lebih baik lagi, lebih baik lagi ya. lebih Paling nggak ganteng seperti lagi, itu, lebih lebih baik sehat lagi, dari yang ada sekarang gitu. lebih berhasil lagi dapat Bapak uang kan nanya sekarang, ke besok saya, juga. kasus biji mata Tuhan tadi pas dadakan disuruh ke sini, kita ngikutin perintah Tuhan ke sana. Kita nggak punya banyak komen kalau ke sini. Jadi tipe saya itu begitu. Jadi nggak. Amin lah, saudara. Tadi kita dengar kesaksian kan? Hanya wan. Nggak terima kasih atas magic jar-nya kan? Tapi dia kan kecewa kan? Tadi kan sama-sama dengar kan Bapak Ibu ya? Jadi Di dalam pikiran hampir begini. Terus besoknya saya WA, saya chat kan. Selamat pagi, semoga itu kiranya Tuhan menyertai sepanjang hari ini. ya, Terima kasih Pak, haleluya ada terima kasih balasan. Pak. Dia akan mengucap terima kasih atas magic jar gitu misalnya. Enggak. Itu bagus. Kalau kita ucapkan, kalau kita tanya lagi tentang menyikir, berarti kita mengungkit Pak. Jadi kita sampaikan kepada biar Tuhan menyertai, baru hal baru terjadi gitu. Berarti ditanam dong ya, udahlah. Jadi mengembangkan jiwanya terhubung jiwa secara Itu tadi Bu Lasma bilang supaya 2020 anakku semua begini. Iya, ada Sudah program. dibaptis. Itu pintu pertama. Nanti bagaimana selanjutnya? Urusan yang bersangkutan, urusan Mas Billy, oh ya, urusan Billy, ya kan, Billy ya. Tinggal Tuhan yang bertanggung jawab. Iya kayaknya gitu. Bertanggung jawab atas diri sendiri. kayaknya nikah dah tahun depan. Amin lah. Amin. Amin aja dulu. Iya. Bagaimana Tuhan memberikan itu? Tadi semoga kiranya. Amin. Ya. Jadi bagaimana kita mengevaluasi diri sebenarnya? Apa sih yang sudah dilakukan? Sederhananya di sini. Apa yang sudah kita lakukan di sini? Sini loh ya. Ada pelayanan nih. Semua kita kan harus jadi pelayan kan? Iya. Ya kan Ibu? Mau Betul nggak Bu Yuni? mengembangkan inilah Grafiran, Iya. makin orang mengenal dan percaya melalui GPF. Kalau tadi masalah kita serahkan. Termasuk nggak masalah Bapak Ibu? Masalah di Grafiran. Iya. Apa masalahnya? Nggak usah sebut lewat mobil ini ya. Banyak hal lah, Pak. Salah. Ya kan? Ada miss, Ya. ada gimana ya Ada supaya bulan 4 ada saling masalahnya merangkul. kalau kita enggak. Itu ya. Kalau tidak bekerja keras dalam tanda petik loh ya. Keras artinya kita lebih apalagi apa rasanya lebih giat lagi memohon kepada Tuhan supaya semua terpenuhi. Ada program-program lain-lain yang mungkin kita lakukan, kita laksanakan. Lebih sukses ke Misalnya depan. apa di 2026? Bapak Ibu mau ikut nggak nanti apa? Sarasehan ke Solo. Ya amin kalau ada uang kan amin. Dia menabung Bu. Ya itulah menabung untuk dewean. Iya. Mau ikut nggak? Ikut. Bu Yuni, Jangan Solo, kan Solo. dulu. Sarasehan ke Solo. Misalnya 2026 ini. Kita Jangan bicara dulu. ke depan. Diaminkan dulu lah. Alhamdulillah. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja terus Tetap usaha, tetap usaha. usaha. Nabung. Orang bilang apa? Orang Kalau orang bekerja sama orang bukan maksudnya tidak ya, bukan. Orang. Orang berdoa. Jangan hanya berdoa juga. Kerja. Bekerja. Ada laporannya. Harus ada action. Kalau laporan juga lupa bersyukur. Nah, Orang labora berdoa sambil bekerja, tapi jangan lupa nabung, tambahin nabung. oh iya. Iya, bagus ya. Tuh, setuju tuh. Jangan habis ya. Orang bilang lebih besar pasak dari tiang, itu bahaya kan. Harus ada ya tabung ya. Jadi 2020 kan kita bicara kan. Iya. Apalagi harapan Bapak Ibu di 2026 misalnya. Itulah. Bertalian dengan gereja kita loh. Terus kita jadi surat izin terlaksana. Betul. Iya kan? Itu yang ada. Karena pikiran apa Tuhan kita yang sekarang. bekerja. Karena apapun yang kita kerjakan memang kita doa dan kebersamaan kita meminta masa ya sih Tuhan tak kasih. Ada juga nih nggak salah loh kita ngomongin depan ini kerjasamanya dengan Ya semua lah. gereja yang lain kan gitu ya Iya. Pak Sinja ya.
saling Tiga tuh. berkaitan. Oh, apalagi Bapak Ibu, ini boleh 5 menit lagi ya. Semua jemaat berhasil. Satu lagi, apa harapan Bapak Ibu di jemaat kita? Makin Jangan terpaku loh gini. jiwa-jiwa banyak. Hai kawanan-kawanan kecil, jangan takut, kecil terus kita. Ya, Tambah semakin jiwa-jiwa. besar. Tambah jiwa-jiwa. 50 tetap 50, syaratnya ada loh jadi 100. Jadi Tadi STR-nya ada terdaftar. Ya kan, lama-lama kan begitu kan, makin sulit kan peraturan kan Bapak Ibu. Makin banyak ininya, rambu-rambunya. Jadi melalui GBF ini Ya. jiwa dimenangkan dan banyak yang bertobat sehingga kita jemaat itu bertambah. Itu. Udah 4 Sehingga di admin di sana itu terlaksana sesuai dengan anggota. Jangan terus berpikir, hai kawanan kecil ya, jangan ya. Yang kecil terus besar. Iman juga harus bertumbuh, masa Sudah tidak? dewasa. Kerdil. Iman kecil terus kerdil, ya kan benar. Jangan. Itu paling gampang. Tugas kita. Itu komunitas kita. Secara global. Kalau pribadi kan saya, ya atau Bapak Ibu terserah apa yang mau diinginkan. Kita berdoa kan. Kuncinya jangan hanya orang doang. Atau sebaliknya jangan hanya Kerja doang. laporan, kerja keras. Berarti harus dua orang, labora dan menabung. Beriringan itu. Dan menabung berarti 3 dong Bu. Itu kan katanya kan dari Beli 2 dapat 3 menabungnya. itu berarti ya. Beli 2 dapat 3 Kan ya. namanya program kita. Iya. Tidak benar, beli 2 dapat 3. Kita berdoa, bekerja terus Bisa ada menabung. Ya. Dari dulu kan kita diajari menabung kan, ketika di sekolah, betul nggak Bapak Ibu? Iya kan, selalu kan? Iya. Untuk kontrakan ini terlaksana. Jangan ulang Ibu, itu kan udah. Sudah masuk dari 4. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Kira-kira. Oh. Iya nggak, Bapak Ibu? Satu lagi Pak, Apa? nambahin bangku. Oh iya. Sebab kalau jemaatnya bertambah bangkunya dipakai. Oh itu 4 aja 4. Jangan nomor 5 4A. Terus nomor 5 apa? Keinginan Bapak Ibu, saya nanya loh. Terserah Bapak Ibu mikir apa? Kita doakan. Punya Gedung Waduh, sendiri. itu luar biasa. Tapi menurut saya kita punya gedung sendiri. Amin. Itu. Tapi kalau 2026 nggak tercapai, jangan Nah, kecewa. 2017 kan masih ada tahun. Semoga kiranya nanti 2027 kita diberikan kesehatan, panjang dapat gedung Baru. baru. Sama. Gedung baru bisa juga pindah kontrakan, jangan. Gedung milik sendiri. Dewe. Itu paling nggak 5 loh yang harus kita Gedung milik Pak Sudu kan kami pakai. Iya. Kita di Bekasi loh, Jakarta nih. Ya. Beli yang baru satu kami pakai Pak. Amin. Kita nggak tahu. Namanya puber kan kita nggak tahu. Bapak punya pikiran seperti Namanya pengharapan. Namanya Itu kan keinginan Pak. Iya, betul kan saya nggak. Puji Tuhan biar panjang rezekinya, Haleluya. panjang umurnya, Amin. banyak uangnya. Haleluya. Diamini aja. Harus diamini semua yang positif harus diamini, apalagi kalau Amin. nyangkut firman harus amin. Yesus kan Kadang-kadang punya dari sebelah juga ngomong sehat-sehat ya Pak. Nggak satu iman loh. Kita harus amin juga, jangan salah. Kalau positif sepanjang Amin. itu yang diomongin. Bapak sehat ya. Ini saya dapat 200 paling nggak ini. Doa seperti itu, selamat. Maksudnya selamat sehat gitu kan. Bukan yang upacara yang ada sekarang, bukan yang bukan. Bisa amini semua tanpa melihat itu tadi. Kan itu kan bahasa yang apa? Umumnya normatif ya. Netral. Sehat ya Pak, panjang umur. Amin. Literal. Mulai ulang tahun kan? Apa kalau Bapak Ibu ulang tahun hanya teman satu gereja atau seiman Ya. yang mengucapkan selamat ulang tahun? Ya. Ada juga kan? Ada juga. Panjang umur, panjang Lalu semuanya. Bapak Ibu nolak ucapan positif itu? enggak Oh, dong. enggak lah. Kan jadi berkat. Jadi berkat. Kan Betul. jadi Bapak Ibu ya, paling tidak 5. lima. Oke, kayak kita di sini. Kita semua sama lah Bu ya. Kalau kebetulan saya mimpin di sini, ya apa namanya? Bahasanya apa? Kerjasama.
kerjasama kan, sama-sama Sama-sama berjalan, bekerja, kerjasama. sama-sama menabung. Bekerja Ya, bersama-sama, Iya. sama-sama sama-sama bekerja ya. Mana Pak Dirjen bekerja Bekerja sama sama. terus Mencapai tujuan yang sama. Enggak, sama-sama Bekerja bukan. sama. Bukan. Lah, kita bekerja sama kan bekerja Sama-sama. sama-sama. Tujuan yang juga sama. kalau bukan saya sama saudara. bapak ibu diangkat Oh, iya. itu bukan kerja bersama-sama. Oh, yang kemarin Iya. itu ya, waktu kita Di mana Bu? apa di Megabendung kan ada nanti kita. Oh, ya, itu. Kan ada kan kesepakatan bersama-sama membangun, ya membangun, memperjuangkan sama semuanya. Kalau di Megamendung ibu langsung ingat ya. Ya ingat Berarti lah. kayaknya harus seperti itu. Jalan-jalan mulu nih. Itu kan menambah kita ke depan, namanya ke depan kan harus ada program lagi, hidup lagi. Setuju. Jadi kita Kalau udah ragu gimana? keindahan alam yang Tuhan berikan. Itu ya, itu ya nilai. Jadi 5 itu jangan lupa loh Bapak Udah Ibu ya. datang mereka. Kalau soal pribadi Bapak Yang Ibu. terakhir kan belum punya kan itu yang terakhir. Kalau perlu tulis di Di doa, ditulis di kertas, sambil topang tangan, Kan? Gak apa-apa ya. Bikin di spanduk. Gak apa-apa. sambil topang Jangan tangan. malu-maluin. Itu seolah-olah apa namanya kampanye atau seolah-olah mengiklankan. Gak boleh sebenarnya kan. Ya, Aku mengiklankan hadirlah. Aku gede banget. Wah Natal gitu. Ada kan? Saya ke Semarang ada tuh. Bener nih. Nggak bermaksud menyindir tapi ya jangan sampai seperti itu lah. Nggak perlu ya. Saya ada pergi ke Bandung, ada juga iklan gede banget, segede gaban, Bu, Bapak Ibu. Berapa ratus juta itu iklan? Iya, benar. Saya pergi ke Serang nih Bapak Ibu. Ada itu iklan seperti itu. Iklan siapa Pak? Nanti Bapak Ibu mikir sendiri siapa yang saya maksud. Ini bukan nyinyir, tapi kita maksudnya jangan seperti itulah, ya kan? Kita nggak perlu mengiklankan seperti itu. Terlalu ini vulgar ya. Apa bahasanya terlalu apa namanya itu ya? Glamor. Iya, boleh. Seolah-olah kita sedang mempromosikan. penampilan gitu. Iya, mempromosikan diri. Apa namanya? Promosi kok, ya, tapi yang seperti itu sama dengan kehidupan dunia ini. Iya. Sama persis, lebih bahkan. Sedih kita. Kalau saya sedih secara pribadi. Ada di Semarang, ini nggak ngarang Bu, saya ke Semarang, Bapak Ibu. Saya ke Serang ada. Ke Bandung lebih ada lagi, maksudnya banyak. Di sini jalan-jalan tol, banyak Bapak Ibu. Nah, pernah lihat Bapak Ibu ya? Nah, kalau saya nih pernah jatuh seperti itu. Itu seolah-olah kita sedang menjual satu produk. Bukan nggak boleh promosi, boleh, tapi jangan seperti itu. Malu kita kalau dilihat orang, bus gede banget ya Pak. Karena dia dari sebelah, tadi istilahnya apa? Kedar. Mengatakan seperti itu. Bahkan di kampus ada di pinggir tol kan. Saya ngajar dekat pinggir tol kan. Ada juga di situ tuh. Nah itu jangan seperti itu maksudnya. Mari kita bersatu hati untuk mengembangkan Zamirat Indonesia Bekasi GPF Bergerak Indonesia memenangkan jiwa-jiwa baru. Meskipun secara halus kita bisa berkampanye, menyampaikan kabar. Apa punya Akun. Facebook dikit-dikit masukin di bawahnya ayat-ayat. Iya ada. Namanya teks. Iya. Masukin dikit-dikit ayat-ayatnya. Nanti itu iklan itu. Kan iklan. Lama-lama iklan kasih meta. Itu masukin dikit-dikit walaupun ini pasti orang tahu. Ayat-ayat lah dimasukkan. Iya, masukin dikit-dikit. Ya, jangan lupa Bu ya, nanti masukin Amin. dikit ayatnya ya. Nggak perlu terlalu apa namanya? Jangan terlalu duniawi. Bukan duniawi, terlalu. Kan yang penting kan ada kata-kata yang meninggalkan di hati gitu loh, tertinggal di hati. Ada loh, pasti ada yang nyangkut satu dua ini. Dia berdua sudah jadi berkat buat. Amin. Iya, buat Bapak Ibu berkat itu ya. Amin. Oke? Siap. Bapak kami bersyukur untuk refleksi yang boleh kami sampaikan supaya kami lebih giat lagi bagaimana kemudian nanti GPF Bergerak Indonesia mulai berkembang lebih baik lagi Bapak, lebih bertumbuh lagi iman kami, bukan sehingga kemudian kami menjadi teladan
paling tidak bagi tetangga kiri kanan kami di mana kami boleh beribadah. Terima kasih Bapak, biar terus Kau bekerja dalam kehidupan kami melakukannya Bapak. Keputusan semua ada dalam tangan Tuhan. Dan Yesus Hamasiah, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Yahweh Besen Yesus Hamasiah memberkati persembahan jemaat sekalian sampai 100 kali lipat. Amin. Amin.
Amin. Kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami merasakan sukacita yang amat sangat. Amin tuh. Kami diberkati dengan damai sejahtera daripada. Terima kasih untuk firman yang sudah ditampilkan melalui tinggal dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman. Pujian yang sudah kami naikkan bahkan kesaksian, biar semua itu menjadi lebih baik di hadapan-Mu juga. Bapak, kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami sampaikan dan doa syafaat kami. Kami juga berdoa Bapak. Sekarang kami sedang mengurus surat tanda lapor gereja atau STL Bapak. Seluruh apapun yang dipersyaratkan dengan berusaha, Tuhan memenuhinya. Bantu kami Bapak supaya persyaratan itu dapat kami penuhi dan kemudian tidak lama kami dapat memperoleh surat tanda lapor itu sebagai legalitas kami beribadah di tempat itu Bapak. Karena kami patuh kepada pemerintah Bapak, oleh karena itu kami mengajukan permohonan itu. Tolong Bapak sehingga dapat kami peroleh. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk tetangga kiri kami, muka belakang di mana kami boleh beribadah. Berkati juga pelayanan mereka Bapak. Berikan juga sukacita buat mereka dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk sahabat-sahabat yang merayakan ulang tahunnya, bertambah usianya di minggu ini maupun minggu yang datang. Kami taruh dalam tangan tambahkan sukacita buat mereka Bapak. Berikan kesehatan yang sempurna juga buat mereka dan panjang usianya. Sebagaimana Tuhan katakan, umur panjang ada tangan kirimu, berkat ada tangan Amin. Terima kasih Bapak, itu kami pegang Tuhan janji. Amin. Ya dan amin buat kami. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkatkan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Dan melindungi engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh HaKudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dia awan-awan yang permai menjemput kita para salib-salib. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua katakan bersama-sama. Amin.